Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian semuanya di kelas 8 ini? Ya, selamat datang di kelas 8 ya. Alhamdulillah kalian telah naik kelas semua kemarin. Alhamdulillah pada hari ini Bapak bertemu dengan kalian dan kalian juga bertemu dengan Bapak dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 8 semester ganjil ini. Nah, sebelum Bapak lanjut pada gambaran materi yang akan kita pelajari selama satu semester ini, terlebih dahulu Bapak akan memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Ya, nama Bapak Bapak Supriyadin, sarjana pendidikan Islam. Ya, Bapak lahir di Dompu ya, di sebelah timur Lombok ini, di pulau sebelah, pada tanggal 15 September tahun 1988 ya. Berarti umur Bapak sekarang berjalan 32 tahun. Alhamdulillah Bapak menempuh pendidikan ya, sarjana pendidikan Islam S1 Bapak, jurusan pendidikan agama Islam di IAIN, sekarang sudah jadi UIN Mataram ya, dari tahun 2007 sampai 2011. Alhamdulillah Bapak selesai juga tepat waktu 4 tahun. Kemudian Bapak di awal tahun 2012 Bapak lanjut ke Makassar ya, kurang lebih setahun berjalan belajar bahasa Arab dan macam kursus gitu. Setahun baru kemudian Bapak ikut program Magister atau S2 dari tahun 2013 sampai akhir, sampai 2016. Alhamdulillah juga sudah usai ya. Nah, mudah-mudahan bisa lanjut lagi ya untuk anak-anak sekalian, lanjut di fase sarjana di doktoral, insyaallah, mudah-mudahan, amin ya Allah. Dan anak-anak sekalian, sebagai pengantar kita pada pelajaran sejarah kebudayaan Islam ini, di semester ganjil kelas 8 ini apa saja yang kita bahas ya Bapak. Sebagai gambaran awal, pada pertemuan kita di semester ini kurang lebih 18 kali pertemuan, kita akan mengkaji, membahas, ya, menganalisa ya. Yang paling penting adalah kita mengambil ibrah atau pelajaran ya untuk kehidupan kita sehari-hari dan masa depan kita dari kehidupan pelajaran dari masa lalu ya, yaitu sejarah panjang umat Islam, sejarah perkembangan Islam, peradaban Islam yang kemudian bisa mewarnai dunia pada saat itu, sampai 2/3 dunia dikuasai oleh Islam. Lewat apa? Iman yang manja dalam hatinya dan peradaban yang cemerlang yang telah dihasilkan dari perjuangan luar biasa umat Islam seperti itu. Nah, pada semester ini kita akan membahas bagian juga yang memberikan sumbangsi besar dalam sejarah Islam, yaitu sejarah dinasti Bani Abbasiyah. Dinasti Bani Abbasiyah adalah dinasti yang luar biasa yang kemudian mampu memberikan warna pada dunia, mampu memberikan pelajaran berharga pada dunia, dan bahkan dunia Eropa sekalipun berhutang budi pada kita umat Islam, lebih-lebih pada masa kekhalifahan dinasti Abbasiyah dan juga dinasti Bani Umayyah yang telah kita pelajari pada semester yang lalu di kelas 7. Nah, alhamdulillah anak-anak sekalian, nah dinasti Abbasiyah ini berkuasa cukup lama, yaitu dari tahun 750 Masehi sampai 1285 Masehi. Nah, ini adalah rentang waktu yang cukup lama. Kalau kita hitung maka 1285 itu dikurangi dengan 750 sama dengan kurang lebih 800 tahunan ya, 508 tahun ya. Nah, ini termasuk kekuasaan yang luar biasa, termasa fase kepemimpinan cukup lama ya, sampai 5 abad lamanya ya. Nah, kalau kita sekarang ya hanya 2 periode saja boleh. Di Indonesia ya hanya 10 tahun, itu aturannya. Dulu ya memang pernah ada Soeharto ya sampai 32 tahun berkuasa, dan itu terakhir ya. Alhamdulillah anak-anak sekalian, nah pada pertemuan perdana ini
Bapak akan berikan peta konsep materi yang kita bahas. Di kelas 2 ini maka materi yang akan kita bahas ada 2 bab ya. Pertama tentang jejak peradaban dinasti Abbasiyah. Nanti bab 2 ada juga bab tersendiri tentang kemajuan peradaban ya, dari ilmu umum, sains, kemudian agama, fikih dan seterusnya, dan ulama-ulama dan ilmuwan-ilmuwan yang kita bahas pada bab 2 di beberapa pertemuan yang akan datang. Nah, ini peta konsep bisa anak-anak lihat ya, dari kita lihat tampilan layar slide yang Bapak sudah tampilkan, bisa lihat di sebelah di video ini. Nah, ini materi kita, peta konsep kita dari jejak peradaban dinasti Bani Abbasiyah ini. Di sub bab pertama, poin yang kita bahas adalah sejarah atau sebab-sebab runtuhnya atau bubarnya dinasti Bani Umayyah, yaitu dinasti yang berkuasa sebelum dinasti Abbasiyah ini berkuasa, yang kurang lebih cukup lama juga berkuasa anak sekalian, yaitu 790 tahun berkuasa memimpin dunia Islam seperti itu di bawah satu komando khalifah. Tentu ada gubernur-gubernurnya juga, itu sudah kita lewat, kita pelajari. Nah, pembahasan kedua atau subbab kedua kita adalah sejarah atau proses berdirinya khilafah Bani Abbasiyah ini yang akan kita pelajari sekarang. Tapi memang sebelumnya kita akan review kembali ke materi sedikit dari bagian akhir materi dinasti Bani Umayyah, karena ada hubungan ya, punya hubungan yang sangat erat antara proses runtuhnya Bani Umayyah, sebab runtuhnya dinasti Bani Umayyah dengan proses berdirinya dinasti Abbasiyah, ada hubungan atau keterkaitan. Itu pertama. Nah, yang pembahasan kedua kita adalah tentang proses berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Awal mula berdirinya bagaimana, itu nanti kita pelajari dan kita ambil pelajaran dari sana. Nah, yang ketiga adalah kita akan mempelajari silsilah khalifah Bani Abbasiyah, bagaimana turunan siapa saja yang memimpin ya, kurang lebih sebagai gambaran awal untuk anak-anak sekalian. Ada 37 khalifah yang berkuasa, yang memimpin selama dinasti Abbasiyah ini berkuasa. Nah, selama berapa? 508 tahun itu ada 37 orang khalifah, 37 presiden kalau bahasa kita sekarang. Bukan satu orang saja berkuasa, Pak, kok lama sekali. Masa satu orang berkuasa 500 tahun? Tidak. Ada turunannya, itu makanya kita pelajari. Nah, dalam sistem monarki hereditas atau sistem kerajaan itu ya, anaknya raja jadi penguasa terus, udah balik udah besar, dinobatkan, dibaiat jadi raja, begitu seterusnya, tidak ada orang lain. Sama sekarang ini kan kayak Saudi Arabia, itu sistem kerajaan, anak raja naik, dia meninggal, dia tidak punya anak, ya anak saudaranya terus ke bawah, tidak ada orang lain, tidak berganti-ganti kayak kita di Indonesia, boleh orang Jawa, boleh orang India, bisa. Nah, kalau sistem kerajaan. Dan yang berikutnya adalah di bab pertama ini kita akan juga mempelajari bab keempat ya, yaitu khalifah-khalifah besar dinasti Abbasiyah. Nah, dinasti Abbasiyah ini dari 37 orang khalifah, anak-anak sekalian, punya ada 3 orang, miliki 3 orang khalifah yang ya dikatakan besar karena mereka mampu membangun peradaban Islam. Karena pada saat kepemimpinan mereka, Islam itu mengalami kemajuan dari berbagai bidang. Di banyak bidang Islam itu maju selama 3 orang ini memimpin, sehingga dikatakan sebagai khalifah besar, mampu membawa Islam menjadi puncak kejayaan. Maka tidak heran anak-anak sekalian, dalam buku sejarah kita sering dapatkan. Nah, nanti kalau kalian dari sini lanjut ke madrasah aliyah, lanjut kuliah pun akan ketemu lagi dengan mata pelajaran sejarah ini. Bahkan sampai kalian S3 kalau kuliah di perguruan tinggi Islam, ketemu lagi dengan mata pelajaran ini, selalu diulang, karena memang prinsip dasarnya adalah sejarah ini untuk mengambil pelajaran. Nah, makanya sering dikatakan oleh Al-Quran, inna fi qasasihim la ibratun li ulil albab. Sesungguhnya dalam kisah-kisah mereka, kisah-kisah umat dahulu, termasuk mereka sudah menjadi umat dahulu, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berpikir, orang-orang berakal. Nah, baca surat Yusuf misalnya, satu surah itu bercerita tentang Nabi Yusuf. Di surat Yunus, di surat yang lain ada juga, tapi cerita yang paling lengkap di satu surat itu ya surat Yusuf. Nah,
dari awal baca sampai akhir nyambung. Baru itu kalian nonton video atau film Nabi Yusuf alaihissalam, kita mendapatkan pelajarannya utuh di situ, insya Allah. Baik anak-anak sekalian, kemudian berikutnya lanjut, ini pengantar juga, kita sekaligus masuk pada poin pertama untuk efisiensi waktu kita, karena kita belajar daring ya hanya 2 jam, itu hanya 50 menit seperti itu. Ini 50 menit jadi 1 jamnya, karena SKI 2JP 2 jam pelajaran ya 25 menit. Nah, kita efisiensi ya. Nah, alhamdulillah anak sekalian, kita lihat proses runtuhnya dinasti Bani Umayyah. Harus diingat oleh kita anak-anak sekalian bahwa dinasti Bani Umayyah ini bukan tanpa sumbangsi terhadap Islam, banyak ya. Mereka juga mampu memberikan kecemerlangan pada Islam selama 90 tahun itu dengan 14 orang khalifah. Nah, ada peradaban yang dibangun, kemajuan. Sifatnya kalau pemimpin berikutnya hanya melanjutkan apa yang kurang dari pemerintahan Bani Umayyah. Mereka tidak merubah ideologi bangsa, tidak merubah negara seperti itu. Hanya saja pengalihan ibu kota. Kalau dinasti Umayyah memindahkan sebelumnya Khulafa Ar-Rasyidin pada masa Rasulullah, itu ibu kota pemerintahan Islam itu di Madinah. Pada saat Khalifah dinasti Bani Umayyah berkuasa, Muawiyah bin Abi Sufyan, itu khalifah pertama, memindahkan ibu kota dari Madinah ke Damaskus, Syria. Nah, setelah Abbasiyah berkuasa juga dipindahkan ke Baghdad. Itu jadi pusat ibu kota pemerintahan Islam pada masa Abbasiyah itu di Baghdad. Nah, kita lanjut bahwa pada masa dinasti Bani Umayyah juga ini ya umat Islam mengalami kemajuan juga. Nah, karena khalifah-khalifah mereka juga sangat cinta ilmu seperti itu. Nah, kita singkat bahwa pada masa kekhalifahan khalifah yang luar biasa ini dalam sejarah, bahkan para ulama menulis satu buku khusus tentang biografi beliau, yaitu Khalifah, ada yang masih ingat? Jawab. Itu ada bab khusus, materi khusus di kelas 7, yaitu Khalifah Umar ibn Aziz. Pintar, bagus. Nah, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, pada masa beliau ini luar biasa anak-anak. Kalau kita baca sejarahnya, Masya Allah, ternyata kita punya peradaban yang luar biasa, punya pemimpin yang luar biasa seperti itu. Nah, pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, hanya kurun waktu 2 tahun dia memimpin, belum meninggal. Nah, itu umat Islam mengalami kesejahteraan yang luar biasa, mengalami kemajuan yang luar biasa, kemakmuran yang luar biasa dari segala bidang, dari segala sektor. Bahkan dikatakan oleh para ahli sejarah kita, ulama sejarah kita, bahkan pada masa itu saking sejahteranya masyarakat itu, tidak ada orang miskin, tidak ada orang yang mau menerima sedekah, bahkan orang susah mencari orang untuk bersedekah padanya. Karena apa? Sejahtera semuanya. Bahkan dikatakan di gunung-gunung ditebarkan benih, tumbuh, sehingga apa? Burung-burung juga ikut menikmati dari tanaman-tanaman yang tumbuh itu. Itu luar biasa Umar bin Abdul Aziz. Maka dia mengatakan, saya khawatir selama khalifah kepemimpinan saya nanti di akhirat dihisab saya, diperiksa oleh Allah. Kok ada burung yang kelaparan selama pemimpin? Saking luar biasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia adalah seorang ulama yang sekarang banyak ulama-ulama kita mengutip kata-kata bijak dari beliau, mengutip kisah-kisah beliau, ya, rahimahullah ta'ala. Anak-anak sekalian, lanjut. Nah, kita lanjut ke, bisa perhatikan dari materi yang muncul, ya ini dia, yaitu sebab-sebab atau faktor runtuhnya dinasti Bani Umayyah. Yang pertama adalah figur khalifah yang lemah. Jadi figur kepemimpin yang lemah pada saat itu, mulai lemah, makin akhir makin lemah. Nah, di akhir itu kan Marwan bin Muhammad, khalifah terakhir yang ke-14 dari dinasti Bani Umayyah ini. Nah, ini akhir dari kehidupan Bani Umayyah pada tahun 750 Masehi, seperti itu. Nah, anak-anak sekalian, lemah kekhalifahan mereka, sudah cenderung kepada kehidupan dunia. Bahkan ulama mengatakan, kalau kita baca di bukunya siapa namanya, Ali Muhammad As-Salabi, itu pakar sejarah, memang sudah cenderung kepada kehidupan dunia, lebih turun kepada hawa nafsu, sehingga lemah. Yang kedua adalah sistem pengangkatan khalifah ya semakin kacau balau, gitu.
tidak tentu, tidak jelas proses pengangkatan khalifahnya dari anak tadi ya udah pokoknya sudah berantakan, sehingga ini terjadi perebutan kekuasaan karena sudah tidak jelas cara pengangkatan khalifahnya, sehingga terjadilah kemudian perebutan kekuasaan. Ini masalah internal sehingga memicu perkelahian antara keluarga, permusuhan dan lain sebagainya, bahkan ada saling bunuh. Itu peristiwa masa lampau yang pernah terjadi, anak sekalian. Yang ketiga adalah kalau kita lihat pemindahan ibu kota, ini juga menyebabkan terjadinya kemunduran itu. Yang sebelumnya kan di Madinah, ya, aman damai di situ. Setelah pindah ke Damaskus, Syria, nah ini juga menjadi sebab runtuhnya kekhalifahan dinasti Bani Umayyah. Selanjutnya adalah muncul juga kekecewaan para ulama, ya, kekecewaan para ulama kita karena pola kepemimpinan dari dinasti Bani Umayyah ini sudah semakin jauh dari ajaran Islam seperti itu. Ini pola kepemimpinan mereka semakin jauh dari Islam. Nah, kalau kita lihat memang seperti itulah yang terjadi pada masa itu, bukan sebuah karangan-karangan orang belakangan, tidak seperti itu, karena gaya kepemimpinan mereka sudah keluar dari garis-garis yang ditentukan oleh Islam. Masyarakat justru kecewa dengan itu. Nah, bayangkan sudah mulai minuman keras, banyak kemaksiatan yang dilakukan, banyak hal yang kemudian dipandang oleh para ulama sudah melanggar atau keluar dari ajaran Islam, sehingga ulama pun ya menarik dukungan. Kita harus upayakan ada pengganti lain, dinasihati kan susah juga. Ya seperti itu pada masa, banyak fitnah yang terjadi pada masa itu, anak-anakku sekalian. Kemudian berikutnya adalah adanya pertentangan antara suku Arab Utara. Suku Arab Utara ini adalah Arab Quraisy atau Mudariyah di wilayah Irak. Nah, dengan Arab Selatan atau Arab Yamani ya di wilayah Suriah. Nah, itu perseteruan sudah lama, tapi puncaknya itu terjadi pada masa dinasti Bani Umayyah ini. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Mungkin pertanyaan kita. Karena ya udah tahu orang berseteru, tapi memang para khalifah dinasti Bani Umayyah ini berpihak pada salah satu suku, yaitu suku Arab Yamani, sehingga selalu memicu semakin memuncak perseteruan antara warga masyarakat saat itu, sehingga ya konflik internal dalam negeri semakin parah, baik di kalangan pemerintahan, di internal keluarga pemerintahan maupun di luar pemerintahan, di masyarakat. Ya, seperti itulah yang terjadi. Udah pemerintahnya seperti kita jelaskan tadi, suka dunia, ada seterusnya, sudah lagi orientasi agama, senang kehidupan dunia. Dan ini pelajaran bagi kita anak-anak sekalian. Memang dunia itu memang hanyalah sebagai perhiasan dunia. Kalau kita jadikan itu sebagai tujuan utama, kita akan hancur kita. Bahkan Allah mengatakan al-malu wal banun zinatul hayati dunia dalam surat Al-Kahfi ayat 46. Anak, turunan, kemudian harta kekayaan, pangkat jabatan dan seterusnya itu hanya sebagai perhiasan dunia. Kalau kita kejar dia akan dapat kita seperti itu, dan itu akan berefek pada diri kita. Kalau terlalu cinta dunia, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati, itu tidak boleh ada pada diri seorang muslim. Harus memandang dunia, menempatkan secara seimbang. Baik. Selanjutnya adalah ketidakpuasan orang Mawali. Siapa orang Mawali itu, Pak Guru? Orang Mawali adalah orang-orang Islam yang masuk Islam tapi bukan dari orang Arab. Itu hasil dari daerah-daerah taklukan, seperti itu, daerah-daerah taklukan Muslim, tapi mereka diperlakukan tidak bijak oleh para khalifah. Dan yang paling penting adalah sebab yang paling utama ini menjadi faktor langsung, kata para ulama kita, adalah adanya gerakan-gerakan politik yang dilakukan oleh orang-orang dinasti Abbasiyah, keturunan Bani Abbas itu, Bani Abbas, gerakan yang rapi dan seterusnya, sehingga terjadi perang di Zapa Hulu, tidak salah namanya, pada tahun itu 750 Masehi itu, yang menyebabkan kekalahan dari dinasti Bani Umayyah, sehingga diambillah kekuasaan. Itu akan kita bahas lebih rinci pada pertemuan berikutnya tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Nah, mungkin ini sekedar singkat ringkasan dari materi kita pada bab 1 di poin pertama ini tentang runtuhnya dinasti Bani Umayyah. Insyaallah kita ketemu di berikutnya, karena ini sudah masuk waktu sholat, sudah azan. Bapak cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan anak sekalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita semua, dan bisa ketemu di pertemuan berikutnya. Bapak tutup
pertemuan kita pertama ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.